Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas berbagai macam ya keluhan dosen, terutama yang terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen, di mana seperti kita ketahui bahwa aturan terbaru terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen itu menghilangkan skema loncat jabatan yang sebelumnya sempat ada di pedoman PAK ya, pedoman operasional kenaikan angka kredit ya, jabatan akademik dosen lah, seperti itu. Nah, tentu kalau Bapak Ibu lihat dari tampilan awal ini, tentu ini tidak asing ya, kalau Bapak lihat di tampilan awal ini. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, saya mau menginformasikan kalau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan prompting untuk menulis artikel ilmiah, baik itu di jurnal internasional, jurnal nasional, maupun buku ya, buku-buku ataupun template-template PPT yang bisa dipakai untuk mengajar dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi dari video ini. Insya Allah semuanya lengkap di situ. Nah, kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tentunya Bapak Ibu tidak asing dengan tampilan yang saya sajikan di sini ya. Jadi ini menjawab banyak pertanyaan, keluhan yang sempat muncul di kolom komentar YouTube saya maupun di Instagram saya, ataupun bahkan yang chat secara private ya, yang tahu, yang sudah kenal sama saya, bahwasanya terkait dengan kenaikan jabatan akademik khususnya untuk loncat jabatan, katakanlah yang dari asisten ahli ke lektor kepala atau dari lektor ke guru besar, itu di POPAK 2019 itu ada memang. Tetapi di aturan yang terbaru di 2024 itu sudah dihilangkan gitu. Nah, saya tidak tahu apa alasan dibalik itu. Nanti saya juga akan memberikan ya sekitar ada 4 pertanyaan yang mungkin kalau video ini dilihat oleh para asesor PAK ya, POPAK terutama, karena baru-baru ini juga ada perekrutan untuk penilaian jabatan akademik dosen ya. Di sini kalau kita lihat memang ini adalah pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik khususnya untuk dosen di tahun 2019. Jadi itu adalah tampilan awalnya semacam itu. Nah, karena yang saya akan bahas di sini itu adalah yang berkaitan dengan loncat jabatan, maka saya akan menunjukkan yang berkaitan dengan loncat jabatan. Jadi tadi saya kebetulan sudah meng-highlight ini ya. Jadi ini bisa menjadi pedoman buat teman-teman bahwasanya kenapa sih ketika muncul kebijakan baru atau aturan baru itu justru mengalami kemunduran, bukan justru mengalami peningkatan gitu. Nah, ini nih nanti berkaitan juga dengan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya munculkan di dalam video tersebut ya. Karena menurut saya dan menurut beberapa teman-teman dosen itu, bahwa aturan yang dibuat itu sudah tidak relevan dengan kejadian-kejadian yang saat ini. Apalagi sekarang sudah teknologinya sudah cukup maju gitu ya, sehingga dosen-dosen untuk menghasilkan karya ya, terutama kalau kita fokus kepada karya publikasi, maka itu akan lebih cepat untuk menghasilkan publikasi gitu. Nah, ini tentunya menjadi aturan yang baru itu justru banyak kemudian teman-teman dosen itu dirugikan gitu ya, atau justru saya katakan ini justru menghalangi karir dosen dengan aturan tersebut gitu. Jadi tidak memberikan leluasa dosen itu untuk meningkatkan karirnya gitu ya. Apalagi kalau kita lihat bahwa penghasilan dosen di Indonesia itu sangat sedikit sekali gitu ya, tidak sesuai dengan kita sebagai seorang ilmuwan yang untuk mencerdaskan anak bangsa, tetapi tidak mendapatkan bayaran yang layak gitu ya. Sama halnya seperti yang lagi viral saat ini itu adalah tukin itu ya, dimana dosen-dosen tetap menuntut haknya untuk mendapatkan tukin. Nanti secara spesifik kita akan membahas tukin juga di video saya yang lain ya. Jadi mana ini ya, saya cari dulu tadi sudah. Nah, ini jadi di POPAK 2019 itu di tabel 6 ini, di sini tertulis jelas bahwa tugas tanggung jawab dan publikasi ilmiah untuk kenaikan loncat jabatan akademik sebagai penulis pertama dan sekaligus penulis koresponding. Jadi yang disyaratkan
untuk skema loncat jabatan di POPAK 2019 itu adalah hanya sebagai penulis pertama atau sebagai penulis corresponding. Nah, tetapi di situ ada syarat yang lainnya gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya dosen yang ingin loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala, maka yang harus dilakukan itu adalah harus publikasi di jurnal internasional bereputasi, itu wajib ya. Dan minimal itu 2 jurnal internasional. Dan salah satunya dia harus bertindak sebagai penulis pertama. Satunya dia harus bertindak sebagai corresponding. Tidak boleh bertindak sebagai co-authors gitu ya. Harus bertindak sebagai atau dua-duanya dia bertindak sebagai penulis pertama. Apakah kalau dua-duanya bertindak sebagai corresponding author bisa bisa dipakai untuk loncat jabatan dari asisten ahli dan lektor kepala? Kalau berdasarkan dari pengalaman di lapangan tidak bisa. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, satu dia sebagai penulis pertama atau yang satunya sebagai corresponding ya, atau dua-duanya sebagai penulis pertama, tetapi tidak bisa sebagai dua-duanya sebagai corresponding atau dua-duanya sebagai co-authors. Nah, itu pun berlaku juga untuk yang lektor dan lektor ke profesor seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang tahun 2019 ini ya. Jadi bagi dosen yang mau ke lektor dan ke profesor, dari lektor ke profesor maksudnya, itu minimal itu adalah 4 buah jurnal internasional bereputasi ya. Nah, di sini itu adalah dia justru kalau yang kejadian di lapangan waktu itu adalah kalau yang lektor ke profesor itu satu, dia tentunya harus sudah berpendidikan S3 ya atau doktoral tuh. Jadi tidak boleh tuh yang master langsung ke profesor, nggak bisa, harus tetap yang doktoral. Kemudian karena di sini ada 4 buah, jadi ini saya berbicara berdasarkan pengalaman di lapangan gitu. Jadi karena ada 4 buah, jadi dia harus bertindak 3 itu adalah sebagai penulis pertama dan satunya sebagai corresponding, atau 4-empatnya sebagai penulis pertama gitu. Dan tidak boleh misalnya 2 sebagai penulis pertama, 2-nya sebagai corresponding gitu. Jadi itu yang berdasarkan dari apa yang saya lihat ya, berdasarkan pengalaman di lapangan. Nah, apakah kalau misalnya 2 sebagai penulis pertama dan 2 sebagai corresponding, itu apakah bisa diterima untuk pengajuannya ke guru besar? Nah, itu saya belum pernah melihat case yang semacam itu. Tetapi yang kejadian di lapangan waktu itu adalah dia bertindak sebagai penulis pertama itu 3 jurnal internasional bereputasinya dan satunya sebagai corresponding. Dan bahkan ada yang 4-empatnya itu sebagai penulis pertama. Nah, itu yang terjadi di POPAK 2019. Jadi ada skema loncat jabatan. Nah, nanti di tahun 2024 itu ya, kalau kita lihat di peraturan ini ya, yang seperti yang saya tunjukkan di sini terlihat bahwa untuk aturan di tahun 2024 berdasarkan nomor 14882/A5/HK08 ini yang tentang penyampaian salinan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi nomor 209/P/20/2024 ini sama sekali tidak membahas yang namanya loncat jabatan ya, yang dari asisten ahli ke lektor kepala atau bahkan dari lektor ke guru besar. Nah, inilah yang kemudian sebenarnya ya, kalau kita lihat awal dihilangkannya tidak dibahas sama sekali loncat jabatan itu pada saat munculnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Yang seyogianya aturan itu sebenarnya hanya diberlakukan untuk ya dosen-dosen ASN atau PNS gitu. Tetapi kenyataan di lapangan itu berimbas dengan dosen-dosen non-ASN gitu. Ya, jadi aturan yang semestinya berlaku untuk ASN tetapi juga berimbas ke dosen-dosen non-ASN. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dosen-dosen non-ASN itu menuntut tukin yang sebenarnya itu juga adalah hak mereka juga ya, bukan karena terlepas saudara misalnya karena tes PNS kemudian lulus PNS, bukan. Yang perlu juga Bapak Ibu ketahui, terutama yang dosen-dosen PNS itu, bahwa tukin Anda itu dananya itu diambil dari dana APBN, anggaran APBN maksudnya, anggaran APBN gitu ya. Jadi kalau berdasarkan anggaran APBN berarti dosen-dosen non PNS pun itu sebenarnya berhak
karena mereka juga adalah putra-putri bangsa Indonesia, terlepas mereka bukan karena PNS di situ ya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa awal munculnya tidak adanya loncat jabatan itu di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Kemudian setelah muncul surat ini ya, penyampaian salinan keputusan Menteri nomor 209 garis miring P 2024 itu, di sini juga tidak sama sekali dibahas yang namanya loncat jabatan. Nah, padahal di salah satu sosialisasi yang dilakukan di salah satu universitas di Sulawesi Tenggara, nanti akan saya tampilkan ya, potongan videonya ya, bukan potongan video tapi tampilan, nanti Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ya. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu saksikan di YouTube ini ya, di YouTube ini ya, lihat aja judulnya itu sosialisasi peraturan kenaikan jabatan guru besar di situ di Universitas Haluleo. Nah, Bapak ini tuh menyampaikan ada 3 skema yang dirancang untuk loncat jabatan yang akan muncul dalam waktu dekat waktu itu. Padahal video ini itu adalah hasil sosialisasi di tahun 2024. Jadi sudah 1 tahun yang lalu gitu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa lihat di situ ini video ini sudah 1 tahun yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu saksikan di video ini di menit keberapa saya lupa, ada 1 jaman lebih gitu. Pokoknya kalau Bapak Ibu putar ya di menit 1 jam sekian itu, Bapak ini menyampaikan ada 3 skema yang ditawarkan untuk loncat jabatan ya, selain dari jabatan akademik dari asisten ahli ke lektor kepala maupun ke lektor ke guru besar waktu itu. Nah, apa yang ditawarkan ada 3. Yang pertama itu adalah kalau tidak salah ya, itu melalui jalur prestasi ya. Jalur prestasi itu seperti misalnya apa ya, karena memang dosennya itu dia produktif gitu ya, dia jadi masih muda kemudian produktif, jadi dia mau loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala ataupun ke lektor, dari lektor ke guru besar itu tidak masalah, jadi dia disebut dengan jalur prestasi. Kemudian yang kedua itu adalah loncat jabatan melalui jalur dedikasi. Jalur dedikasi itu seperti apa? Jadi dosen-dosen senior yang mungkin ya sudah mendekati masa pensiun tapi mau menjadi guru besar itu bisa melalui jalur dedikasi tersebut karena dianggap sudah berpengalaman mengajar gitu ya. Meskipun mungkin tidak ada syarat khusus untuk yang seperti yang diminta di dalam peraturan-peraturan yang ada gitu. Itu yang disebut dengan jalur dedikasi. Dan itu juga banyak teman-teman dosen senior yang secara private ya chat ke saya untuk menanyakan terkait dengan tinggal beberapa bulan lagi mereka akan pensiun, dan bahkan kumnya itu tinggal hanya cuma sedikit, tetapi karena permasalahan yang birokrasi yang berbelit-belit sehingga mereka khawatir bahwa pengajuan ke guru besarnya itu nanti belum sudah waktunya mereka pensiun, pengajuan guru besarnya itu sudah belum turun-turun gitu. Itu yang mereka khawatirkan semacam itu. Nah, saya tidak bisa membantu banyak kepada teman-teman dosen yang sudah senior karena memang kalau kita lihat di dalam aturan itu proses pengajuannya sebenarnya 3 bulan sebelum masa pensiun gitu. Tetapi saya menyarankan bahwa maksimal ya minimal 6 bulan sebelum masa pensiun itu sudah diajukan gitu ya. Meskipun saat ini itu bisa dikatakan bahwa untuk proses pengajuan ke jabatan akademik itu jauh lebih cepat. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik yang disampaikan oleh Bapak ini di video ini itu adalah loncat jabatan khusus untuk di daerah tertinggal gitu. Misalnya ada dosen-dosen yang ingin menjadi guru besar di daerah-daerah tertinggal itu tidak mensyaratkan harus punya jurnal Scopus. Waktu itu disampaikan karena seperti itu. Nah, kenapa demikian yang di daerah tertinggal itu lebih spesial? Karena memang fasilitasnya berbeda dengan di tempat-tempat yang lain gitu ya. Jadi untuk misalnya mau mengakses jurnal, kemudian mau menulis jurnal yang berkualitas, mereka tidak mendapatkan fasilitas semacam itu. Ataupun bahkan melakukan penelitian yang kemudian outputnya itu bisa menghasilkan luaran-luaran yang berkualitas. Nah, itu
mereka menawarkan, Menteri Pendidikan waktu itu ya, melalui sosialisasi tersebut, itu khusus untuk daerah tertinggal itu tidak mensyaratkan harus punya jurnal internasional. Nah, tetapi Bapak Ibu dosen, profesor yang sudah menjadi dosen yang sudah menjadi guru besar di daerah tertinggal itu tidak boleh pindah setelah menjadi guru besar. Itu tidak boleh pindah, harus tetap di situ. Itu syarat tambahannya seperti itu yang saya saksikan di dalam video tersebut. Nah, ini ataupun seperti begini, misalnya ada dosen yang bukan daerah tertinggal, kemudian dia mau mengajar di daerah tertinggal, harapannya dia bisa menjadi guru besar. Itu juga tidak boleh. Jadi memang ada syarat-syaratnya mungkin ya. SOP-nya misalnya dia sudah berada di daerah tertinggal itu mungkin sudah lebih dari 10 tahun dan sebagainya gitu. Sehingga itu sudah bisa dinyatakan layak untuk menjadi guru besar. Nah, kembali ke permasalahan ini, bahwa di sini tidak ada sama sekali skema loncat jabatannya. Jadi ini yang kemudian menjadi kerisauan oleh banyak dosen ya, terkait dengan kenapa kok kebijakan yang dibuat saat ini tuh justru menimbulkan banyak kemunduran dan tidak ada perkembangan yang signifikan gitu, justru menghalangi karir-karir dosen yang produktif. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa pertanyaan yang saya sudah buat gitu. Mudah-mudahan video ini bisa sampai ke asesor, bisa dilihat oleh asesor POPAK ya, asesor ya penilaian jabatan akademik, terkait dengan pertanyaan saya ini ya. Apa sajakah itu? Jadi kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu juga bisa saksikan di sini. Yang pertama itu, kenapa skema loncat jabatan itu dihilangkan yang sebelumnya ada dan dijelaskan secara lengkap di POPAK 2019 gitu. Maksudnya itu adalah kenapa di aturan yang terbaru itu justru dihilangkan. Alasannya itu apa gitu ya. Karena itu sudah tidak justru merugikan teman-teman dosen yang bisa dikatakan produktif dan bahkan teman-teman dosen senior yang ingin menjadi guru besar. Nah, kemudian yang kedua, kenapa dosen yang ingin mengajukan kenaikan jabatan akademik itu harus menunggu minimal 2 tahun untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi ya. Jadi misalnya Bapak Ibu keluar SK jabatan terakhirnya itu di tahun 2024. Itu kita harus menunggu 2 tahun lagi baru boleh mengajukan ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Dan bahkan sekarang itu harus reguler gitu, harus ke 4A dulu, 4B dulu, nggak bisa tuh langsung ke guru besar semacam itu. Nah, itu kenapa harus menunggu 2 tahun? Karena itu aturan, karena berbicara tentang teknologi saat ini itu sudah tidak relevan aturan tersebut ya. Jadi kalaupun nanti dosen-dosen dalam 1 tahun dia sudah memiliki banyak publikasi dan bisa harus langsung naik jabatan, kenapa harus menunggu 2 tahun gitu loh. Nah, itu yang ini yang saya tanyakan lagi. Yang ketiga itu adalah kenapa dosen yang baru lulus S3 ya harus juga menunggu minimal 2 tahun setelah lulus baru bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, apakah salah kalau misalnya dosen yang baru lulus S3 itu ya tidak harus menunggu 2 tahun? Ya minimal 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun, bahkan dia boleh tuh mengajukan langsung lulus dari S3, bisa langsung mengajukan ke jabatan akademik dosennya untuk menaikkan jabatan akademik dosennya. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisa saja kemungkinan ya dosen tersebut sudah memiliki tabungan di sebelum dia sekolah gitu. Contohnya dia sudah memiliki tabungan di bidang di bidang pengajaran ataupun membimbing dan sebagainya. Kemudian dia juga sudah memiliki tabungan sebelum dia sekolah di bidang bidang 2 ya, penelitian, dalam hal ini adalah publikasi. Dan bahkan dia pada saat sekolah dia tetap produktif menghasilkan publikasi-publikasi. Dan itu bisa diajukan Bapak Ibu ya. Jadi publikasi selama sekolah itu bisa diajukan. Itu dibahas di POPAK 2019 sama yang 2024 itu juga ada. Itu sudah dibahas. Jadi itu tadi, kenapa harus menunggu sih 2 tahun kalau dosen-dosen yang baru lulus S3 itu langsung mengajukan, itu apa salahnya gitu. Kenapa harus menunggu 2 tahun gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik, ini yang keempat ini. Seringkali menurut saya terjadi miskomunikasi antar asesor gini ya. Nah, kenapa demikian? Pertanyaannya seperti ini. Jadi, mengapa
artikel yang telah berhasil publish di salah satu jurnal ya, baik nasional maupun internasional, para asesor itu harus meminta scan plagiasinya. Tetap harus disertakan di dalam dokumen pengajuan. Untuk apa? Kalau menurut saya ya, kalau ada asesor yang meminta scan plagiasinya, menurut saya berarti asesor tersebut tidak paham dalam proses publikasi artikel. Kenapa demikian? Karena yang namanya artikel kita yang sudah berhasil publikasi, itu berarti sudah melewati proses-proses yang sudah disyaratkan di dalam jurnal tersebut. Nah, salah satunya itu adalah sudah melewati scan plagiasi dan sudah memenuhi syarat persentase similarity yang disyaratkan oleh jurnal tersebut. Gitu. Jadi untuk apa? Ya, saya sejujurnya ya, bukan hanya saya saja sebenarnya. Coba Bapak Ibu tanya kepada dosen-dosen yang sering kali publikasi di jurnal internasional bereputasi ya, apakah mereka pernah menyeken artikelnya itu sebelum submit ya ke jurnalnya, di-scan dulu plagiasinya? Itu tidak pernah Bapak Ibu. Ya, kenapa demikian? Karena jurnal-jurnal, terutama jurnal internasional, itu memiliki scan tersendiri yang tidak menggunakan Turnitin. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan lebih familiarnya Turnitin ya gitu ya, lebih terkenalnya Turnitin. Nah, mereka itu punya scan tersendiri yang jauh lebih canggih gitu. Dan saya sejujurnya pengalaman saya nggak pernah itu kalau di jurnal internasional, itu saya nggak pernah men-scan hasil plagiasi saya. Tetapi saya tetap menyimpan hasil scan plagiasi saya setelah artikel saya itu sudah melalui proses revisi. Itu jadi kalau misalnya besok-besok diminta ketika saya mengajukan kenaikan jabatan akademik, saya sudah tetap siap mempersiapkan scan hasil plagiasi dari artikel-artikel saya. Tetapi yang saya maksud itu, apakah semua dosen itu memiliki sistem filing yang misalnya kayak saya gitu ya, di mana mereka tetap menyimpan hasil scan plagiasinya dari artikel-artikel yang mereka sudah berhasil publish gitu. Kan tidak juga semua dosen seperti itu. Nah, lagian sekali lagi saya tekankan bahwa ketika artikel kita itu sudah berhasil publish di salah satu jurnal, berarti itu sudah melewati syarat-syarat yang telah ditentukan oleh jurnal tersebut, termasuk di dalamnya adalah scan plagiasinya. Gitu. Jadi untuk apa kita harus melampirkan scan plagiasinya itu ke dokumen-dokumen pengajuan? Itu tidak penting gitu. Yang terpenting itu di dalam artikel kita itu adalah kemanfaatan artikel tersebut itu untuk khalayak umum, terutama untuk pembaca, bukan untuk karena mau melihat plagiasinya 0%, 1%, enggak gitu. Ya. Jadi itu loh Bapak Ibu yang mungkin selama ini bisa ditanyakan oleh teman-teman asesor, dan saya harap ya, bukan hanya saya saja, tetapi semua dosen-dosen itu berharap bahwa munculkan kembali yang namanya loncat jabatan itu. Dan apa yang saya tanyakan ini mudah-mudahan bisa dijawab ya. Jadi teman-teman dosen bisa juga memilih berkomentar di kolom komentar saya. Syukur-syukur ada asesor yang mau kita ajak diskusi. Saya bersiap untuk diskusi sama asesor-asesor POPAK ya terkait dengan POPAK ini. Ya kita saling sharing lah ya, saling sharing. Mungkin saya bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman asesor. Saya sangat berterima kasih banget kalau ada asesor yang secara khusus mau menghubungi saya, baik itu melalui email ataupun Instagram saya ataupun di kolom komentar saya ini untuk berdiskusi hal tersebut. Tetapi harapan saya ketika diskusi itu ya aturan terkait dengan loncat jabatan itu dan apa-apa yang saya tanyakan ini bisa terjawab gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikut lagi. Kita ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.